Selamat sore teman-temanku para pecinta tusan aji dimanapun anda berada. Sahabat-sahabat sekalian, saya dapat borongan ini. Borongannya cuma 3 tapi teman-teman. Jadi borongan ini saya dapatkan di daerah perdusunan di pelosok desa. Dan ini tidak bisa dibeli secara terpisah. Jadi kesemuanya harus dibeli, ada 3. Jadi borongan sekian. Alhamdulillah mencapai kesepakatan, saya tawar, alhamdulillah dapat teman-teman sekalian. Tawar menawar di dalam perkerisan untuk era saat ini saya kira menjadi hal yang lumrah ya. Jadi bukan hal yang buruk atau tidak menentang sebuah kaidah perkerisan. Kalau dulu dalam tata cara jual beli dalam perkerisan atau pemaharan, yang jelas si pembeli membuka harga, beraninya berapa, lalu si penjual menunggu tawaran. Kalau zaman saat ini banyak yang nanya, mas bagaimana sih kaidah-kaidahnya? Saya kira kalau untuk era-era zaman sekarang teman-teman, yang jelas bermain keris itu harus menyediakan uang terlebih dahulu. Kita harus modalnya udah cukup gitu. Jadi kalau tawar menawar saya kira menjadi hal yang sah dan lumrah dalam dunia perkerisan untuk saat ini. Jadi tidak malati, tidak hal yang menakutkan atau tidak menjadi hal yang melanggar aturan dalam dunia perkerisan. Begitulah teman-teman. 3 keris ini coba saya akan terangkan kepada anda. Untuk yang pertama adalah ini teman-teman. Bagusnya pada dedernya. Kalau pada warangkanya Gayaman Bancihan Surakarta seperti ini terlihat seperti baru ya, bukan seperti memang baru, dan kelihatannya memang terlihat sangat baru teman-teman. Kalau pada ukiran dedernya ya, ini gaya Donariko apa ya? Donariko apa? Saya kurang begitu ini detail masalah deder teman-teman. Tapi yang jelas ini buatan STW, jadi bukan original sepuh kalau masalah dedernya ini teman-teman. Seperti ini ya. Yang kedua adalah keris juga, dan tampilannya seperti ini. Ini adalah keris bergaya Surakarta. Maksud saya warangka Surakarta. Warangka Surakarta. Dan kayunya ini kayu apa ya, gali asem ini kayaknya. Ini teman-teman. Sama pada pendoknya belewah, maksud saya belewah. Ya. Sederhana sekali. Pada mendaknya entah ini perak atau apa, saya kurang begitu paham. Pada dedernya gaya Surakarta atau bergaya ladrang ya. Jadi mengikuti pada warangkanya. Style satu gaya, dan memang sudah klop teman-teman. Lalu yang ketiga adalah pusaka seperti ini. Ya. Ini teman-teman. Entah ini apa, ini kayak kujang, terus ada ini apa namanya? Ada seperti pututnya gitu, ada kayak hantu ini kalau nggak ngira nih. Namun teman-teman, ini memang terlihat sepuh ya, tapi memang bahannya bahan sepuh. Jadi bahannya saya kira ini adalah bahan Singosari yang dilebur ulang lalu dibuat ini. Jadi bukan kamardikan yang era tahun saat ini ya. Saya kira ini kamardikan ya perkiraan tahun-tahun 30-an lah ini pembuatannya, karena memang sangat tua dan diproses untuk supaya patina itu nempel di berbagai wilayah. Jadi keris ini bukan original zaman kerajaan teman-teman, jadi jangan salah paham ya. Ya, tapi kalau masalah auranya saya kira cukup wingit lah ini, kira sih kujang putut ini. Jadi di luar pakem ini, di pakem ini tidak ada ini. Ada relief pada tengah bilah, yaitu relief atau tulisan Jawa kuno. Ya, tapi saya meyakini ini bukan original tus. Perkiraan kamardikan era tahun 30-an lah teman-teman. Ya.
Saya bahas satu-satu. Ini kan sudah ya. Yang pertama ini adalah ini. Sepertinya ini pamornya adek teman-teman, namun berhenti pada tengah-tengah ini. Entah ini memang putus secara alami atau dihapus begitu aja ya. Namun saya kira ini memang alami dan pamornya seperti pamor singkir teman-teman. Pamor singkir ya, pamor adek singkir. Kalau masalah eranya, saya kira ini adalah era Kartasura. Kartasura teman-teman. Dapurnya masuk tilam upih ya. Kalau tangguhnya masuk pada Kartasura. Cukup bagus teman-teman, tampilan cukup bagus dan cukup layak untuk dikoleksi. Oke. Lalu yang pertama tadi adalah, dan ini yang saya incar memang ini teman-teman. Jadi makanya tadi kan bilang kalau nggak semua nggak saya jual mas. Akhirnya terpaksa memang harus melobi 3 pusaka ini. Pengennya sih ini saja sama yang tilam upih ini teman-teman ya, tapi tidak bisa. Akhirnya saya borong semua. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita buka teman-teman. Wow, mantap teman-teman. Untuk panjangnya ini tergolong keris corok. Jadi keris corok itu keris yang melampaui keris-keris normal seperti biasanya. Jadi ini panjangnya tadi sudah diukur 38,5 cm. Termasuk corok teman-teman ya. Normal itu ukuran 37 cm. Melampaui 38 ke atas itu dinamakan corok. Karena memang sangat panjang sekali teman-teman. Seperti ini ya. Kalau nanya pamor ya belum ketemu pamornya. Jadi kalau keris-keris seperti ini teman-teman, dalam keadaan tayangan, dalam keadaan berkarat, saya kira Anda jangan menanyakan pamor ya. Jadi yang ditanya nanti bingung, lu pamor apa wong tayangan masih berkarat seperti itu. Oke teman-teman, bisa diprediksi ketika sudah dibersihkan dan sudah diwarangi ya. Teman-teman sekalian, keistimewaan pada keris ini itu garapnya garap luas teman-teman ya. Garapannya sangat luas sekali serta sangat gagah. Jadi keris-keris seperti ini dengan tampilan tekstur seperti ini adalah garapan dalam teman-teman ya, garapan dalam. Jadi bukan keris garap dusun, bukan, karena memang garapannya sangat serius sekali. Untuk dapurnya sekilas memang mirip tilam upih ya, karena ada tingil di sini. Tapi ini adalah dapur marak teman-teman sekalian ya. Ini adalah dapur marak. Yang jelas dapur marak itu sangat sulit sekali ditemui atau langka teman-teman. Ditandai oleh apa ciri-ciri dari keris dapur marak? Dapur marak ya, ada tikel alis seperti ini ya. Ini adalah tikel alis. Ini teman-teman, ada tikel alis, lalu ada picetan. Lalu yang membedakan dengan keris-keris lainnya atau dari marak dengan tilam sari adalah kalau marak itu mempunyai sogokan tunggal. Nah, ini adalah sogokan teman-teman. Ini adalah sogokan tunggal sampai tengah ini. Ini merupakan sogokan tunggal dan ada tingilnya. Ada juga yang memakai greneng teman-teman. Jadi ini adalah dapur marak ya. Dapur marak. Melihat dari tekstur besinya, saya hanya berani mengira-ngira 50-50. Ini bukan secara pasti saya menangguh keris, bukan. Karena kalau dari ciri-cirinya ya, saya memprediksi bahwa tangguh keris ini merupakan buatan pada era Hamengkubuwono Sepuh teman-teman ya, melihat dari tekstur besinya. Namun bisa jadi perkiraan saya salah setelah nanti diwarangi dan dibersihkan ya. Tinggal kita melihat hasil dari warangannya sehingga tekstur yang aslinya akan terlihat jelas. Nah gitu teman-teman ya. Jadi kalau perkiraan saya 50-50 untuk saat ini adalah ini masuk Hamengkubuwono Sepuh kalau dari perkiraan dari tekstur besinya ya.
Oke teman-teman sekalian, dapur Mara. Dapur Mara, filosofi dapur Mara. Banyak sekali orang mempercayai, para pakeris-pakeris senior, ya, para masyarakat zaman dulu mempercayai bahwa keris dengan dapur Mara, ya, MARAK, ya, dapur Mara. Banyak sekali orang yang percaya bahwa asal usul keris ini itu dari Gunung Pacitan, Jawa Timur. Asal usulnya dari tekstur, maksud saya dari rancang bangun dapur Mara itu dari Gunung Pacitan, Jawa Timur, ya. Itu menurut kepercayaan orang-orang zaman dahulu. Dan konon juga banyak sekali orang yang percaya bahwa jika keris pusaka Mara ini dimiliki dan diurus oleh orang baik dan diurus dengan baik, ya, maka akan mendatangkan ketentraman serta keselamatan bagi para pemiliknya, memudahkan dalam hal mencari rezeki, memancarkan sebuah kewibawaan pada pemiliknya, dan akan membuat pemilik keris ini banyak disayangi dan dihormati oleh banyak orang, teman-teman. Itulah filosofi dari keris Mara ini, ya. Memang sekilas memang hampir mirip dengan keris Tilam Sari. Namun ini adalah keris dapur yang sangat langka dan banyak diburu oleh para kolektor. Keris ini, teman-teman, dengan tampilan gagah dan luas seperti ini masih menyisakan kekuatan-kekuatan tuah yang sangat kuat, teman-teman. Ya, tuahnya sangat kuat sekali, sangat terasa daya resonansinya ketika saya pegang seperti ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.